siapapun, engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan kita semua sudah terkumpul dan berkumpul. Saatnya untuk kita sama-sama menyiapkan hati dan juga Alkitab tentunya seperti biasa. Karena kalau pakai handphone biasanya suka bergeser, ada yang nggak pas. Ya, tapi kalau Alkitab tidak ada yang berkurang dan berlebih. Untuk itu Bapak Ibu, bagi Anda yang mungkin pas lagi di luar kota nggak bawa Alkitab nih, Abuna kan lagi tugas luar kota, catat aja dulu nggak apa-apa. Ya, nanti Anda bisa baca di rumah ketika sudah kembali ke tempat Bapak Ibu. Sama-sama kita satu di dalam doa Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua anak-anak dari keluarga kami, baik yang masih mengenyam pendidikan studi maupun yang baru saja lulus, semuanya mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih buat penuntun dari Roh Kudus yang menjaga anak-anak kami, bahkan membuat anak-anak kami dihormati dan dihargai di sekolah mereka karena pencapaian nilai-nilai mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesehatan orang tua kami, pasangan hidup kami. Terima kasih juga untuk semua kebaikan kemurahan atas pekerjaan, pelayanan, atas kesempatan di mana Engkau masih mengizinkan kami boleh melayani. Terima kasih ya Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah dan dimuliakan. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan kami yang sakit. Engkau Allah yang sanggup menguatkan kami yang lemah. Engkau Allah yang sanggup memperlengkapi kehidupan kami yang kurang. Dan Engkau yang akan mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak akan turun. Terima kasih untuk lingkungan tempat kami tinggal. Terima kasih untuk kota kami Jakarta. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu dan mujizat-Mu nyata buat setiap kami yang berserah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa dan tubuh kami. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebentar.
Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama mau naikkan pujian berikut ini. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Oh, penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu
di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesetiaanmu, terima kasih buat penyertaan yang sempurna. Oh, ku tak sanggup Tuhan melangkah tanpa-Mu Tuhan. Ku butuh Engkau di setiap waktu. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangi ku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu menerangi ku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari buka tangan kita sama-sama Bapak Ibu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan
kesakitan. Amin. Tidak menimpa aku. Dengan iman saudara, kita naikkan doa Yahweh sini sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Haleluya Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan, yes, tidak menimpa aku. Angkat tanganmu, kita nyanyikan sekali lagi saudara. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, ku percaya Tuhan, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku Tuhan, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan, yes, tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan. Sekali lagi dengan iman katakan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami takkan pernah berkekurangan dalam hal apapun, sebab Engkau adalah Allah yang, mari kita angkat jempol kita Bapak Ibu, Allah yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Dan Engkau adalah Allahku, Yesus Kristus Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Kasih tos ke kamera, ke dada kita juga supaya kita nggak lupa ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan, shalom shalom ya, selamat pagi. Sebelum Anda beraktivitas, sebelum Anda bekerja, sebelum Anda berkarya, sebelum Anda mempersiapkan segala sesuatu pagi hari ini, ya seperti halnya mensana in corpore sano ya, dari dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kalau kita apa ya ngomongnya ya, mensono in corpore sini gitu kali ya. Jadi buat yang di sono dan yang buat yang di sini. Kalau kita setiap hari bangun pagi, dapat renungan pagi, maka apa Bapak Ibu? Rohani kita bukan sehat tetapi bertumbuh. Kalau bertumbuh itu tandanya sehat ya Bapak Ibu ya. Dan juga apa? Kuat, katakan kuat. Ya. Jadi Bapak Ibu, apapun yang sedang menjadi persoalan, tantangan, pergumulan itu apa? Biasa, itu nggak ada masalah ya. Itu hal yang biasa. Oke Bapak Ibu, kita mau lanjut di Hakim-Hakim. Pasal yang ke-6 tapi ayat yang ke-25 sampai 32. Kenapa saya angkat mengenai Hakim-Hakim ini? Karena memang kita kan begitu ya dari dulu. Maksudnya penerapan yang saya terapkan, baik yang ada di OIC maupun yang di BW ini, walaupun pembahasannya berbeda. Kalau di tempat yang saya gembalakan, atas izin Tuhan, itu saya terapkan sedang membahas di surat Roma. Jadi urutan gitu, pasalnya nanti di ayatnya gitu. Jadi nggak lompat-lompat. Lalu kemudian
Kalau yang di BW ya sama, cuman kita sekarang sudah di hakim-hakim. Sebelumnya kan sudah ada di Yosua, sekarang hakim-hakim. Nah, kalau saya terlambat, Abuna, nggak ada kata terlambat Bapak Ibu buat dapat kebenaran firman Tuhan. Ya, yang terlambat itu ketika kita sudah nggak bisa dengar apa-apa lagi selain penghakiman pada saat hari terakhir. Itu udah terlambat. Selama kita masih ada di dunia ini, masih bangun, masih dengar suara burung berkicau di pagi hari, atau burung tetangga yang gegerowokan itu bahasa Indonesianya apa ya? Oh, yang bernyanyi-nyanyi begitu, yang berkicau-kicau, berarti kita masih diberi kesempatan gitu ya. Tapi kalau begitu bangun gelap semua, kita pikir PLN-nya mati, ternyata sudah di alam baka. Wah, itu udah nggak ada kesempatan lagi, udah telat semua Bapak Ibu. Oke. Hakim-hakim pasal yang ke-6 kita mau baca dari ayat yang ke-25 sampai 32. Saya selalu mengencourage Anda untuk membaca dari Alkitab ya. Ini saya bukan sedang dalam jualan atau apa Bapak Ibu, saya cuma menyampaikan bahwa marilah baca menggunakan Alkitab supaya tidak ada yang dikorupsi ayatnya. Oke. Abuna ngomong dikorupsi terus, mana nih buktinya? Oh, nanti kita buktikan ya supaya Bapak Ibu bisa ya semakin yakin. Oke, kita baca dulu. Demikian ada tertulis, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, kepada siapa ini? Kepada Gideon. Ambillah seekor lembut jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembut jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian didirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembut jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembut jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah dia periksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mesbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengeremuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikanlah nama Yerubaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mesbahnya itu. Sampai di sini dulu. Oke, puji Tuhan. Kita belum tepuk tangan ya, tepuk tangan dulu dong Bapak Allah kita yang sangat baik, yang luar biasa. Ya. Jadi begini ya Bapak Ibu sekalian, tidak salah kalau kita punya apa? Punya tradisi. Saya selalu bilang bahwa tradisi itu adalah sebuah kekayaan nilai budaya yang Tuhan izinkan untuk menghiasi kehidupan manusia di dunia ini. Menunjukkan bahwa manusia memiliki rasa daya cipta kreasi yang sama dengan yang dimiliki oleh Allah ketika Allah menciptakan dunia ini dengan kreasinya dan rasanya dan juga kehendaknya. Tapi kan kita terbatas, kita kan sudah jatuh dalam dosa sedangkan Allah bukan dosa. Makanya luar biasa kalau Allah yang bukan dosa rela dan mau untuk disamakan dalam tanda kutip seakan-akan dia berdosa, makanya dia harus mati di kayu salib padahal dia nggak layak untuk dihukum dan disalib. Nah, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang terkasih, saya yakin ada anak-anak yang mendengar di sini. Kalau di dalam perusahaan Anda ada tradisi, boleh nggak Abuna? Boleh. Tradisinya model kayak apa? Selama tidak melibatkan kuasa gelap, nggak ada masalah. Ya. Kalau cuma mecahin batok kelapa, terus habis itu kelapanya dibagi-bagi, ada doa nggak? Enggak, doanya juga doa Bapa Kami atau doa Kristen. Ya udah, bagi aja, tinggal cari es batu sama sirup, langsung bikin es kelapa muda. Enak loh. Ya. Jadi kita juga harus bijak dalam memilah-milih.
Ya, saya juga minta maaf kalau misalnya ada kadang-kadang suka pendeta atau hamba Tuhan yang main apa-apa pas lagi melayani Bapak Ibu misalnya. Saya atas nama mereka ya. Kalau ada yang begitu langsung tiba-tiba, wah ini nih kuasa gelap nih. Langsung bawa keluar, bakar. Ya, saya minta maaf ya mewakili mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Karena mungkin belum mendapat informasi yang benar. Jadi Bapak Ibu, yang terpenting di sini adalah apa? Seperti yang saya bilang berkali-kali. Yang penting bukan kita beriman kepada tradisi dan bukan kita tunduk kepada tradisi. Selama tradisi itu tidak melibatkan darah orang mati, ya, berarti selama itu tidak ada masalah. Kenapa Abuna nggak boleh? Karena begini Bapak Ibu. Bapak Ibu baca di ayat yang ada tadi kan, ada lembu kedua. Kenapa? Karena lembu yang pertama itu selalu menjadi korban persembahan di mezbah itu. Berarti tiangnya itu kayunya dipakai dari bekas penyembahan berhala. Iya. Kok gitu sih? Kok boleh? Loh. Sekarang banyak kok tempat ibadah yang menjadi milik saudara-saudari kita yang di luar kita juga mereka dari gedung kita. Mereka nggak apa-apa tuh. Apa masalahnya? Nggak ada masalah. Cuman kalau prinsip dari kita, begitu diruntuhkan harus ada lembu kedua. Berarti harus ada darah yang tercurah yang baru. Makanya Allah menjadi lembu kedua untuk umat manusia setelah 2000 tahun. Sebelumnya lalu Allah turun jadi manusia. Di 2000 tahun yang lalu Allah adalah lembu kedua Bapak Ibu. Ketika banyak manusia yang menyembah Baal mereka masing-masing di dunia ini. Kemarin kita sudah bahaskan, Baal itu apa sih? Sesuatu yang kita percaya bisa memberikan keberuntungan, kesuburan, kemakmuran. Tanpa kita sadari, kita berkhianat, berselingkuh dari Tuhan. Dan itu sudah dibuktikan 7 tahun bangsa Israel begitu, 7 tahun mereka makin melarat. Memang mereka kenalannya banyak. Mereka semakin meluas, mereka punya teritorial semakin banyak, tetapi kehidupan mereka penuh dengan tekanan Bapak Ibu. Habis tekanan satu, ditekan lagi sama yang lain. Ditekan satu, tekanan lagi sama yang lain. Kenapa? Karena mereka mengganti posisi lembu kedua atau darah kedua. Darah yang tercurah itu kan Tuhan Yesus ya di kayu salib. Nah, ketika kita tidak menyadari ini, akhirnya kita mencoba-coba dan mengatakan bahwa ini kan untuk kebaikan. Tanpa kita sadari kita melibatkan kuasa. Itu kan untuk kebaikan. Dari mana sumbernya? Kalau sumbernya itu bukan dari Tuhan, lebih baik jangan. Nggak enak Abuna. Nah ini memang yang menjadi persoalan ya. Karena semua itu dimulai dari diri kita Bapak Ibu. Keluarga Gideon ini juga bukan keluarga yang sudah bertobat istilahnya. Kenapa? Karena ayahnya ini kan membangun satu kuil tempat di mana dia menyembah dewa Asyera. Secara apa yang kita baca itu seperti apa sih? Seperti kita harus melawan orang tua gitu ya. Tapi sebenarnya di sini bukan melawan orang tua. Tapi di sini sebenarnya adalah Tuhan memakai Gideon untuk menyadarkan ayahnya. Tapi karena Gideon itu manusia biasa, dia kan ngelakuinnya bukan siang-siang, malam-malam. Karena dia berpikir apa? Duh takut nih. Nanti bapak saya marah lagi. Satu sisi dia takut juga sama malaikat Tuhan yang udah ngomong. Tapi dia takut juga sama babenya. Waduh, ntar saya bongkar nih sesembahannya, babe bisa repot nggak dapat uang jajan saya nih. Ibaratnya begitu kan. Dia lakukan di malam hari seperti yang sudah kita baca tadi. Alih-alih mengira bapaknya marah-marah, justru dari mulut bapaknya keluar sebuah statement. Kita baca lagi ya. Apa statementnya di situ? Kita baca ayat yang ke-31. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu. Kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia?
Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biar aja ia berjuang membela dirinya sendiri. Setelah membesbahnya dirobohkan orang. Ini sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah dia memang bagaimanapun juga nurani seorang ayah. Muncul di situ untuk membela anaknya. Satu sisi dia juga apa Bapak Ibu? Pengen membuktikan juga bahwa Baal ini yang dia bangun kuil-kuilnya dengan sebutan dewa Asyera itu bisa membela. Jangan bikin malu dewa saya dong, begitu ya. Apapun itu kan cuma dia dan Gideon dan Tuhan yang tahu. Karena saya nggak punya nomor WA-nya ya, jadi kita nggak bisa WA tanya sebenarnya motivasinya apa. Rasa takut menunjukkan kelemahan Gideon, betul. Karena dia melakukannya di malam hari. Akan tetapi, di balik rasa takut itu ada sesuatu yang bernilai. Dan nilai itu lebih daripada rasa takut yang dia rasakan sebagai manusia. Apa itu? Takut karena ketahuan bapaknya itu tidak lebih besar daripada takut kepada Tuhan. Saya ulangi. Takut Gideon kepada bapaknya tidak lebih besar daripada dia takut kepada Tuhan. Sehingga ketika mungkin kelemahan dirinya itu muncul karena rasa takut itu, tetapi selemah-lemahnya saya nih, saya tetap menunjukkan bahwa saya adalah hamba Tuhan gitu. Jadi wajar Bapak Ibu, ketika Anda misalnya gak enak loh sama keluarga kita ini udah tradisinya kayak begini, tapi gimana ya? Ya kita harus tunjukkan lah kita ada di situ, tapi kita nggak berdoa, kan nggak masalah toh? Selama Anda tidak ikut berdoa kan gak ada masalah kan? Yang masalah adalah ketika Anda berdoa. Loh kenapa Buna? Apa bedanya? Loh beda dong. Malah lebih parah kalau parahnya apa? Anda nggak di sana tapi Anda ikut berdoa dengan orang yang berdoa di sana. Wah itu yang repot. Anda ikut-ikutan dengan cara mereka yang sebenarnya sudah tidak Anda lakukan lagi. Anda kan sudah tinggalkan itu kan. Tapi kalau Anda berada di sana untuk memberikan satu bukti bahwa Anda membawa kasih Allah yang besar. Allah yang Anda sembah adalah Allah yang merangkul semua orang, yang mengasihi semua orang. Karena dia mati bukan cuma untuk orang Kristen, tapi dia mati dan bangkit dan naik ke surga untuk semua manusia yang mau percaya kepada dia. Jadi orang-orang di sekitar Anda yang masih terikat dengan tradisi keluarga, seperti ayahnya Gideon ini, tidak akan merasa apa. Oh, lihat tuh. Sejak dia percaya Yesus, makin gak uhau dia sama kita. Makin gak memandang keluarga kita. Udah kudus dia. Calon warga surga rupanya. Padahal kan kita pengen semua menjadi, bukan calon aja, benar-benar menjadi warga surga. Katakan sama-sama dengan saya. Saya dan keluarga saya rindu menjadi warga sorga. Iya dong. Takut nggak apa-apa. Tapi pekerjaan Tuhan harus dilakukan. Amin Bapak Ibu. Memang ada tantangan, ada persoalan, ada cibiran, ada tumben. Alah, emang bisa apa sih? Ah itu biasa. Katakan itu biasa. Iya itu biasa Bapak Ibu. Kok biasa sih Abuna? Satu tadi Abuna Alkitab katanya banyak korupsinya yang handphone. Nanti saya akan jelasin. Itu belum ya. Iya. Yang kedua, kok dari tadi terluka tuh biasa. Diomongin tuh biasa ya. Tapi nggak sekarang ya Bapak Ibu. Saya akan harus fokus lagi ke ini. Apa sih yang dipelajari dari Gideon ini? Ini menarik. Kenapa saya angkat ini? Karena ini relevan sekali dengan kehidupan kita. Ini nggak terlalu muluk-muluk Bapak Ibu. Ini sesuatu yang pasti Anda rasakan dan Anda alami juga saya alami. Jadi kalau saya rasa nggak enak, takut itu wajar. Selama saya rasa takut kedagingan saya ini tidak lebih besar dari rasa takut saya kepada Tuhan. Coba sama-sama katakan dengan saya. Jikalau saya takut, jikalau saya gentar, di dalam daging saya itu hal yang biasa.
Itu hal normal. Selama rasa takut dan gentar saya kepada Tuhan lebih besar dari rasa takut dan gentar saya kepada hal yang lain dalam daging saya. Iya. Jadi selama rasa takut gentar kita kepada Tuhan lebih besar, ujung-ujungnya apa? Pekerjaan Tuhan itu pasti akan kita lakukan. Nggak bisa dong, kita kan lebih dari pemenang. Kita nggak boleh takut. Tolonglah. Saya sudah cukup melihat dan merasakan dan mengalami jadi orang Kristen yang terlalu muluk-muluk. Terus terang aja. Terlalu banyak janji-janji palsu yang ada di atas mezbah selama saya menjadi jemaat. Termasuk juga pengerja sebelum saya jadi hamba Tuhan dan menggembalakan. Ini yang perlu saya benahi dan perlu saya ingatkan lagi. Jangan, ya kalau Bapak Ibu pengkhotbah, saya ingatkan sebagai sahabat. Jangan pernah sekali-kali mengumbar janji palsu yang surgawi supaya orang yang dengar khotbah Anda itu senang. Besok diundang lagi. Nggak gitu cara kerjanya. Menurut saya. Karena yang menjadi persoalan adalah kita harus membuka fakta, menunjukkan cara-cara yang praktis, relevan dengan kehidupan kita, nggak muluk-muluk. Karena kita masih nginjak bumi, Bapak Ibu. Kita tuh belum naik ke sorga. Jadi ketika roh kita nempel dengan Tuhan bukan berarti telapak kaki kita terangkat dari lantai kita. Tidak. Telapak kita harus tetap menempel di lantai di mana kita berpijak. Supaya apa? Langit dijunjung. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kaki kita nggak nempel, gimana mau ngangkat? Melayang semua. Tapi kalau misalnya kaki kita nempel, kita bisa ngangkat sesuatu. Kenapa? Karena kaki kita nempel ke bawah. Gideon sekalipun dia takut dengan bapaknya, mungkin bapaknya juga seorang yang karakternya keras, tapi dia tetap melakukan. Tahu dari mana Abuna? Dia lakukan pada saat malam hari. Kalau bapaknya itu penuh pengertian, dia lakukan siang hari. Berarti kan bapaknya ini kan tukang marah ini. Pasti marah besar ini. Tapi apa yang terjadi? Justru yang keluar dari mulut bapaknya apa? Biar aja Baal yang bela. Ini kan ada dua pengertian. Pengertian pertama adalah mungkin bapaknya mau menunjukkan kepada Gideon bahwa Baal ini bisa bela dirinya sendiri, nggak perlu dibela. Satu. Atau yang kedua, dia sadar kok ketika dirobohin sama anak saya Baalnya diam aja sih. Nah, kan gitu ya. Apa bedanya sama Yesus? Beda dong. Ketika dirobohkan Baal nggak terbentuk lagi jadi satu. Yesus dimati di hari ketiga bangkit naik ke sorga. Jelas beda, ya. Tapi ada tradisi-tradisi yang sekarang terjadi. Apa itu Bapak Ibu? Tradisi menyimpang dari kehendak Tuhan. Adanya tradisi korup di lingkungan kerja. Orang lebih banyak memilih korupsi maksudnya daripada dipecat, ya. Padahal pembebasan Tuhan itu dimulai dengan membebaskan diri kita dari perbudakan, termasuk pengaruh berhala modern, seperti karir, teknologi, uang, fashion yang berlebihan, kekuasaan, haus kekuasaan, dan lain sebagainya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita sudah masuk ke area ini, kalau nggak punya rasa takut gentar dengan Tuhan lebih besar dari semuanya, kita sedang mengganti lembu yang kedua. Artinya korban persembahan itu kita ganti. Lalu kalau kita ganti, Tuhan Yesusnya kita lepasin, siapa yang kita andalkan? Kita mengandalkan kuasa siapa? Itu menjadi pertanyaannya. Kalau di dalam mobil nih, yang bawa mobil Tuhan Yesus, kita di sampingnya, di belakangnya anggota keluarga kita. Lalu sekonyong-konyong kita ambil orang di pinggir jalan yang menurut kita nih orang baik nih. Tahu dari mana kita orang ini baik? Yang baik jelas Tuhan Yesus yang memberikan kendaraan menuju keselamatan. Tapi apa? Kita masukin orang lain yang menurut kita ini juga menuju keselamatan. Tuhan itu mati buat saudara dan saya supaya mendapat keselamatan. Kalau yang lain bekerja berusaha sebaik-baik mungkin tapi belum mendapat keselamatan. Kita ini sudah diberikan dulu sebelum kita bertindak. Tapi orang lain berusahanya mati-matian tapi belum dikasih. Jadi Bapak Ibu, sederhana saja. Kita harus jadi seorang sederhana dan ikuti alurnya Tuhan. Dan alur Tuhan pasti nggak selalu sama. Kalau Tuhan itu sama,
Di mana Tuhannya? Mari Bapak Ibu yang terkasih, ketika manusia menuhankan satu simbol dan menjadikannya sebagai tradisi untuk dijadikan sosok yang layak untuk diutamakan atau disembah, kita boleh berada di situ, tetapi kita tidak boleh ikut doa dan ritualnya. Saya yakin kok keluarga kita akan mengaklumi. Karena apa? Ketika kita datang hanya sebagai bagian dari keluarga untuk mendukung. Tapi kita ngomong, maaf ya, saya sudah nggak ikut lagi doanya. Tapi saya di sini sebagai keluarga. Nggak usah ikut doa, nggak usah datang lah. Ya sudah. Kalau memang kita punya niat baik, tapi diusir, itu lain cerita. Ya Bapak Ibu, kenapa sih Abuna kok ngangkat begini? Saya nggak ngangkat. Tuhan yang tiba-tiba ingatkan saya mengenai hal tradisi keluarga. Dari dulu kalau habis pulang gereja makan, iya. Sekarang kalau nggak makan emang kenapa? Sekarang kalau makannya itu dipakai nasi padang atau nasi warteg yang dibungkus, emang kenapa? Kenapa? Karena kan kita kebetulan ada pelayanan nih. Atau misalnya habis ini kita mau kunjungi teman dulu atau bagaimana. Ya itu kan hal yang tidak perlu harus kaku-kaku sekali. Kalau dalam konteks itu misalnya. Kenapa saya katakan gini? Supaya ketika rumah tangga kita itu carut-marut konflik karena adanya pengkhianatan, jangan sampai menjadikan itu hal sebagai tradisi. Bapaknya begitu, anaknya begitu, ibunya begitu, anaknya begitu. Kakeknya begitu, bapaknya begitu, ibunya begitu, anaknya begitu, cucunya begitu. Tapi yang tradisi ini lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah, yang telah mati untuk menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Mari taruh tangan di dada, pejamkan mata. Ketika rasa takut ada di dalam diri kita, karena kita merasa posisi kita dalam keluarga bukanlah posisi yang bisa mengambil sebuah keputusan. Tidak masalah. Justru Tuhan inginkan kita berada dalam keluarga kita dan menjadi terang. Dengan catatan kita tidak ikut masuk dalam apa yang sudah kita tinggalkan. Karena kita sudah menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Sudahkah kita mengandalkan pertolongan kuasa Tuhan untuk memulai perubahan di tengah-tengah keluarga? Bukan dengan melawan orang lain, melainkan dengan kasih Tuhan dan tindakan yang nyata mendorong orang-orang di dalam keluarga kita untuk mengakui satu-satunya yang layak disembah adalah Tuhan Yesus Kristus yang bisa memberikan dan menganugerahkan keselamatan lebih daripada kemakmuran dan keberuntungan. Sebab apa artinya makmur dan beruntung namun tidak selamat? Tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus dari selamat kita semakin beruntung, semakin makmur karena Tuhan melimpahkan setiap hari dengan berkat-berkat-Nya. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan untukmu Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera dan integritas kebenaran di dalam Tuhan. Karena engkau memiliki roh takut akan Tuhan lebih besar dari segala ketakutan yang pernah atau sedang Anda rasakan hari-hari ini. Sehingga pekerjaan Tuhan boleh Anda lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Oh iya Bapak Ibu, saya hampir lupa nih. Besok itu kan saya mau berangkat ke Holy Land. Jadi saya berharap besok Bapak Ibu, biasanya kan kalau Sabtu ada beberapa yang nggak bisa ikut karena kalau yang nggak bisa nggak apa-apa. Tapi saya rindu sekali bisa didoakan sama Bapak Ibu semua. Artinya kita berdoa bareng gitu ya besok. Dan besok itu seperti biasa ya Bapak Ibu, sama aja jamnya. Lalu kemudian besok saya akan jelaskan ya kenapa sih di Alkitab itu beda sama yang di Alkitab di handphone. Ya. Itu saya jelaskan itu.
sambil nanti kita doa sama-sama. Bapak Ibu, selamat bekerja hari ini. Doa saya dan Abu ini menyertai Bapak Ibu selalu tentunya. Dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu setiap pagi di BW untuk Tuhan. Ya, saya dan Abu ini mengucapkan bukan karena untuk kepada kami, bukan. Kami berterima kasih karena kita sepakat. Ya, kita merindukan semakin banyak sepakat untuk bertumbuh ya Bapak Ibu. Karena di sini tidak terikat apapun kecuali mengikat diri sama-sama kepada Sang kebenaran sejati itu Tuhan Yesus. Tetap bertumbuh ya Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih Abuni sudah bantu saya jadi co-host. Dan jangan lupa untuk membaca terus Mazmur pasal 4 setiap malam, Mazmur pasal 5 setiap pagi. Saya mohon izin pamit ya Bapak Ibu. Oh ya, selamat ya untuk Bu Mimi karena putrinya sudah lulus sarjana. Wah, Bu Mimi selamat Bu Mimi. Bu Mimi masih ada nggak di sini? Masih Abuna. Oh iya. Puji Tuhan, selamat Bu Mimi untuk Alda. Biar sehat selalu dan juga semakin nanti dapat pekerjaan yang wah, pokoknya Alda akan berhasil ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak ya. Bapak Ibu semua yang ada di sini juga. Selamat untuk anak-anaknya. Selamat untuk Alden, Talia, Darren, Audrey dan juga Yosena dan anak-anak Bapak Ibu semua. Karena anak-anak kita anak-anak yang luar biasa. Ya, tidak dipermalukan ya. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. God bless. Sama-sama Bapak Ibu. Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bunda. Dadah. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda Buni. Iya. Terima kasih juga Ibu dan Bapak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya Bu.